Banyak orang yang kaget ketika sosok yang satu ini dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karena latar belakangnya sebagai politisi dan target yang diberikan yang menurut sebagian besar orang tidak masuk akal, yaitu bagaimana menyiapkan 3 juta rumah untuk saudara-saudara kita yang memang membutuhkan uluran tangan, dalam hal ini yang membutuhkan rumah murah. Nah, menjadi menarik karena sosok ini sendiri merasa optimistis bahwa dia akan mampu mengemban target tersebut, mampu menjalankan tugasnya, tapi nanti kita cek apakah dia bahagia dengan jabatan yang baru ini. Dan sudah ada di studio Marwarar Sirait. Iya, Bang. Oke, yang biasa dipanggil Ara. Ya. Bung Ara, jadi ini sudah berapa minggu ini jadi menteri ini ya? 20 Oktober ya, Bang ya. Sekarang ya mau 2 bulan lah ya, kurang seminggu ya. Iya. Jadi ini jabatan yang Anda sukai atau Anda merasa bahwa ini bukan jabatan yang tepat dan mulai menyesal atau bahagia? Saya merasa terhormat atas kepercayaan Bapak Prabowo. Iya, banyak orang merasa terhormat, tapi Anda bahagia atau tidak dengan jabatan ini? Tadi Abang lihat katanya tambah awet muda, tambah happy kan. Ya tapi ya memang itu adanya hati bahagia. Kerja sama Pak Prabowo dan teman-teman di Gerindra ya membuat saya bahagia. Jabatan Menteri Perumahan ini tepat atau sebenarnya menurut hati kecil Anda, kalau aku ditempatkan jadi menteri yang lain, pasti akan lebih baik? Atau ini posisi yang menurut Anda tepat? Tepat, Pak Prabowo itu tahu lapangan, tahu kekurangan saya, tahu sedikit mungkin apa yang saya bisa sumbangkan bagi negara ini. Jadi menurut saya beliau sangat bijak. Itu kan menurut Pak Prabowo. Ya. Tapi menurut Bung Ara sendiri ini jabatan yang tepat. Ya, Kenapa tepat? karena ini kesempatan untuk bisa berbakti ya bagi negara. Kan ada sandang, pangan, papan. Ya, masih banyak sekali ya jutaan orang Indonesia yang belum memiliki rumah. Dan tentunya di masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentu ada harapan bagaimana kaum yang masyarakat yang berpenghasilan rendah ya bisa mendapatkan rumah. Itu ada harapan karena ini menjadi salah satu prioritas beliau. Jadi tentu kita diminta untuk bekerja keras, melakukan terobosan-terobosan, out of the box, dan tentu memperhatikan aturan hukum yang ada di Indonesia, melakukan efisiensi, semangat anti korupsi yang tinggi, supaya bisa membuat cita-cita itu tercapai. Baik, nanti kita akan bicara soal perumahan ya. Saya sedikit ke belakang berkaitan dengan Anda ini kan dipanggil mau diperiksa sama Bawaslu. Ya. Atas statement yang dianggap bernuansa sara. Karena Anda menganggap bahwa dengan Anies mendukung Pramono Rano, maka orang-orang non-muslim akan beralih mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi Anda mangkir ya? Enggak, saya belum dapat panggilan. Oh, Anda yang belum dipanggil? Belum, kalau Kalau dipanggil saya pasti Anda datang? Hari dua harus dong. Sebagai warga negara pasti datang. Saya akan jelaskan Oke, jadi bahwa Anda akan itu datang ya? pasti dong. Sebagai warga negara, saya belum pernah menerima panggilan. Nah, Ara ini dianggap sering membuat huru hara, ya, termasuk pernyataan siapa yang bisa memberikan informasi atau menemukan Harun Masiku, Anda kasih 8 miliar uang pribadi. Ya, karena kita sebagai warga negara sedih. Kok ada Harun Masiku, udah bertahun-tahun, kok hebat banget gitu. Nggak bisa ditangkap gitu loh. Ya kita pengen memberantas korupsi dari partisipasi publik. Kan begitu. Jadi hadiah 8 miliar itu serius? Serius. Uangnya siapa itu? Saya. Dari mana uang itu? Usaha. Anda punya usaha apa sih? Usaha saya investasi cukup lumayan lah. Ada investasi di bidang pertambangan, ada restoran, ada di bidang keuangan. Ya, seperti itu. Kita juga ada transportasi. Oke, kalau
orang bertanya, ARA itu kekayaannya berapa itu ya? Ya, puji Tuhan, cukuplah Pak Andi untuk Tapi bisa kalau mengacu bersyukur. ke laporan harta kekayaan penyelenggara negara nih, Anda ngisi ya? Ya kan 5 tahun lalu terakhir 2019. Oke, kalau di sini kan 82 miliar 800 juta sekian lah. Ya, Tapi banyak orang bilang nggak, ARA itu lebih kaya dari itu. Jadi Anda nggak mengisi LHKPN ini dengan jujur ini berarti ya? jujur dong, itu kan tahun berapa? Oke, jadi sekarang kekayaan Anda berapa? Udah Ya, berlipat-lipat ini? udah cukup meningkat lah. Itu tahun 2019 Pak, sekarang tahun 2024. Oke, jadi Masa kita 5 tahun ini nggak berusaha? Jadi itu datanya data 5 tahun lalu. oke. Kan Yang baru sebagai ini Anda media nggak kan ngisi? harusnya diupdate datanya. Masa pakai data 5 tahun lalu? Ini kan Anda ngisi nggak yang baru ini? ngisi dong. Kita lagi proses ngisi semua karena kan ada beberapa aset yang saya jual. Supaya nanti kita udah fix gitu untuk masukinnya. Kan dikasih waktu kan 3 bulan. Oke. Sampai bulan Januari. Jadi yang baru belum diisi ya? Belum. Karena Menurut udah Anda kita, udah berapa kali lipat ini kekayaan Anda ini? ya lumayan lah. Nanti kan dibuka, diekspos ke buka. Nanti Pak Andi bisa lihat lah. Oke. Itu pada Udah nggak waktunya. sabaran ini. Gak apa-apa. Soalnya kepengen dapat 8 miliar itu juga sih. Kalau itu kita pasti akan penuhi. Udah janji kan, terbuka Oke. ke publik. Anda punya usaha properti nggak? Properti nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada konflik Properti- interest antara Anda sebagai pejabat Nggak di ada. Kementerian Kalau Perumahan. properti pasti nggak ada. Omong-omong, Kalau properti itu ya kita punya rumah aja kan gitu ya. oh ya nggak bisnis, maksudnya bisnis properti. Nggak ada. Oke. Tapi omong-omong, ini kan kementerian Anda perumahan dan kawasan permukiman. Ya, Yang kawasan permukiman ini maksudnya apa ya? kawasan pemukiman itu ya pemukiman Pak. Banyak kan Apa yang Anda urus pemukiman. di bagian yang ini? Ya kita pasti akan bagaimana pemukiman itu jadi produktif. Kayak waktu 1 November itu saya memberikan tanah kami dari perusahaan kami itu 2,5 hektar di Tangerang ya. Kemudian ada pengusaha yang membangun dan mengisi. Mudah-mudahan nanti berapa bulan lagi akan jadi. Kemudian kita akan kasih gratis kepada rakyat. Gratis. Ya, Ini yang 250.000 rumah itu. bukan 250 rumah, Oh, 250 Iya, rumah. 250 rumah. Di 2 hektar itu. 2,5 hektar. 2,5 hektar itu Iya, tanah Anda. Tanah saya. Kemudian dari Agung Sedayu yang Iya. bangun. Oh, itu Anda mau kasih gratis. Sudah, kita kasih gratis. Pada sedang bangun. siapa itu? Ya kita pilih Pak, kita pilih nanti ASN yang berpangkat rendah, berpenghasilan rendah, tentara yang berpangkat rendah, ada guru, ya, ada UMKM supaya produktif. Kita mau kasih contoh. Dan kita kan sudah ada beberapa perusahaan besar yang siap melakukan juga hal yang sama, ya, membangun dan memberikan kepada. Menggunakan dana CSR. Ya, karena kita kan prinsipnya gotong royong. Bagaimana kita bergotong royong kalau di tengah situasi ya katakanlah kebutuhannya tinggi sekali, kemampuan negara kan terbatas. Tadi malam saya rapat, kita hitung-hitung fungsi kita 3 sebagai regulator, operator, dan fasilitator. Operator itu membangun. Membangun itu paling mungkin sekitar 260.000, sekitar segitulah yang kita mampu. Jadi kalau targetnya 3 juta, kurang lebih 750.000 itu harus dilakukan oleh masyarakat sendiri yang membangun atau para pengembang, developer. Itu yang kita lakukan Pak, membuat iklim membangun yang berusaha untuk membuat aturan atau policy yang mudah, murah dan cepat. Sehingga itu membuat iklim dunia usaha dan para masyarakat yang mau mendapatkan rumah lebih mudah. Nah, niat baik Anda ini mau memberi masyarakat rumah gratis ini kan kemudian bikin juga perkara ini. Karena Ketua Umum REI kan, Joko Suratto kan bilang, ini gara-gara menteri ngomong mau kasih rumah gratis, banyak pembatalan terjadi. Yang calon pembeli merasa, wah berarti pemerintah akan kasih rumah gratis. Ya, makanya diluruskan mungkin dari Mas Idi, itulah yang sebenarnya. Kalau ada yang kita kasih gratis, ya ada. Tapi apakah semuanya? Ya tidak. Apa yang salah gitu? Kalau ada, memang kita mau kasih gratis. Kita tidak pernah bilang 3 juta itu rumah gratis semua. Tidak pernah gitu. Jadi ini harus diluruskan ya. Ya memang begitu yang sebenarnya. Coba lihat, ada nggak pernah kita ngomong 3 juta itu gratis semua? Nggak ada pasti. Tapi kalau ada sebagian kecil yang gratis, yes. Itu berbeda sekali.
Kan lupa kalau Anda jadi menteri, ini udah harusnya nggak terlalu banyak komentar soal-soal yang begitu. Anda ngurusin aja perumahan itu daripada komentar yang menurut banyak orang membuat kegaduhan tadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.